Shalom saudara, jumpa kita dalam Logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Logins kali ini adalah edisi kedua dari tema Paulus the Great Inspirator. Namun ada baiknya kita lihat edisi pertama dalam cuplikan berikut ini. Shalom saudara, jumpa kita dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Matur nuwun Pak Suris. Paulus yang tidak pernah lekang oleh waktu, bagaimana pelayanannya sungguh menginspirasi kita semua. Pelayanan yang totalitas yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Ya, Rasul Paulus adalah pejuang tangguh menurut saya. Seseorang yang mengalami perubahan yang luar biasa, dan itu semua memberikan inspirasi bagi kita semua yang percaya tentunya. Jadi sejak Yesus memilih Paulus di Damsyik, dari awalnya Tuhan Yesus sudah berkata tentang Paulus melalui Ananias dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Dahsyat sekali Paulus ini. Saya dari jawaban ketiga narasumber ini menyatakan bahwa Paulus memang orang besar, tetapi kebesarannya seringkali dikecilkan oleh orang yang membencinya. Dan tinggi posisinya di dalam kekristenan direndahkan oleh orang yang tidak menyukainya. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, cara Kristus untuk menangkap anak-anaknya atau murid-muridnya bisa sungguh sangat radikal. Dan kalau kita ditangkap secara radikal, maka pertaruhan kita adalah tidak hanya tenaga, pikiran, hati, ataupun materi, tetapi justru seluruh hidup kita. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, dia menyerahkan seluruh hidupnya secara radikal. Hidup harus terus menyala dan semangat harus semakin membara. Itu yang saya lihat dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah redup dalam hidupnya untuk mewartakan Yesus dalam dunia. Demikian juga dengan hidup kita. Kita dipanggil untuk mewartakan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan hidup yang menyala, dengan semangat yang membara, terus wartakan Yesus melalui hidup kita. Paulus adalah pengajar yang cakap. Dia merumuskan inti ajaran Yesus secara cerdas, secara konseptual yang cerdas, dan kemudian menerjemahkannya secara kontekstual melalui surat-surat penggembalaan bagi jemaat di mana Paulus dulu memberitakan Injil. Nah, pada Paulus the Great Inspirator edisi kedua ini, kita akan membahas 3 isu. Yang pertama adalah pergulatan jemaat gereja yang dibina oleh Paulus. Yang kedua adalah pengajaran Paulus. Dan yang ketiga, tantangan eksternal yang menghadang Paulus. Saudara-saudara, bersama saya adalah 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, seorang pria yang konon baru saja kembali dari cuti dan nampaknya penuh sukacita. Oke, akan saya sapa. Shalom Pendeta Heri, apa kabar? Kabar baik Pak Suris, shalom, shalom inspiratif. Salam inspiratif. Dan yang kedua adalah seorang perempuan yang nampaknya dalam waktu dekat juga akan cuti, yaitu Pendeta Kartini. Shalom Pendeta Kartini, saya tahu. Shalom Pak Suris, saya Puji Gusti, salam inspiratif. Salam inspiratif. Dan yang ketiga, juga seorang perempuan yang konon belum ada rencana untuk cuti. Shalom Pendeta Temi, apa kabar? Shalom Pak Suris, Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, kabar baik, salam inspiratif. Nah saudara-saudara, simak kupasan mereka setelah jeda berikut ini. Salam inspiratif. Oke saudara, mari kita logins.
dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saya ke Pendeta Kartini, namun izinkan saya membebaskan diri dari kegelapan. Oke, Pendeta Kartini, pertanyaannya adalah, sayup-sayup terdengar jemaat di Korintus mengalami perpecahan yang serius. Gerangan apa yang terjadi dan bagaimana Rasul Paulus mengatasinya? Monggo. Ya, Pak Suris, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dan mendengar perpecahan di Korintus, kita bisa menyaksikan bagaimana Korintus menceritakan tentang umat yang pecah karena mempersoalkan dari golongan mana. Mereka yang mengatakan saya dari golongan Apolos, Paulus, Kepas, dan juga Kristus. Mereka mengatakan bahwa golongan mereka paling bagus, paling baik, paling oke. Sehingga golongan yang lain itu tidak lebih baik dari golongan mereka. Dan itu pun bisa menjadi pemicu adanya perpecahan, perselisihan di umat Korintus pada saat itu. Dan tidak hanya itu saja, beda-beda karunia, ketika mereka menerima karunia yang berbeda-beda, itu juga mengalami perpecahan, perselisihan. Mereka merasa beda karunia. Ya, nah, kalau kita melihat bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada mereka di dalam suratnya untuk orang-orang Korintus pada saat itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hal kecil seperti itu saja, gitu ya, membuat kalian pecah, begitu. Rasul Paulus katakan, kalian itu sebenarnya sama aja dengan anak kecil yang makannya selalu susu. Kalian nggak pernah bisa untuk makan makanan keras. Ya. Dari dulu sampai sekarang sama. Sehingga yang dipersoalkan adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya kelihatan. Bicara soal golongan, bicara soal karunia. Padahal ketika Allah mengerjakan semuanya itu kan bagaimana kita saling melengkapi. Itu sebenarnya menohok orang-orang Korintus pada saat itu, umat Korintus pada saat itu. Bagaimana mereka dikatakan sebagai anak kecil yang hanya perkara-perkara sepele bisa memecahkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, cara Paulus luar biasa menurut saya. Ketika ia memperlihatkan situasi, kondisi mereka yang seharusnya tidak terjadi, hanya hal-hal yang sepele, bisa memecah mereka. Bisa membuat mereka selisih antara satu dengan yang lain. Padahal mereka sama-sama sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau mereka mereka mempunyai tugas yang menyiram atau mereka yang menanam, tapi satu hal yang Paulus katakan, ketika mereka melihat bahwa Tuhan yang menumbuhkan, maka sesungguhnya tidak perlu mana yang lebih oke, mana yang lebih baik. Tetapi saat mereka saling memperlengkapi, bekerja di dalam Tuhan, maka perselisihan itu tidak akan terjadi. Perpecahan itu tidak akan terjadi. Dan itu membuat orang Korintus akhirnya sadar betul bagaimana kondisi mereka. Dan saya sangat luar biasa Rasul Paulus boleh memberikan pengarahan nasihat melalui suratnya kepada orang-orang di Korintus pada saat itu. Itu Pak Suris yang bisa saya lihat dari pesan di Korintus. Terima kasih. Oke. Namun sementara itu, di waktu yang berbeda, jemaat di Tesalonika mengalami gundah gulana massal. Dan itu membuat Rasul Paulus meradang. Kepada Pendeta Heri, bagaimana penjelasannya mengenai hal itu? Terima kasih Pak Suris. Ibu Bapak dan Saudara, selamat malam semuanya. Jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika memang lagi galau Pak Suris. Sebagai petugas baru, mereka langsung menghadapi berbagai tantangan dari banyak pihak luar khususnya. Oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan akibatnya adalah mereka tertindas, akses komunikasi, akses ekonomi itu terputus sehingga mereka mengalami kegundahan. Apakah memang Tuhan Yesus meninggalkan saya kok setelah kami bertobat itu, lalu kemudian mengalami penderitaan seperti ini? Nah, ada sekelompok orang dari Tesalonika, Pak Suris, bahwa mereka itu menyebarkan penghiburan yang sesat gitu ya. Udah tenang aja, sebentar lagi Tuhan Yesus datang.
tinggalkan pekerjaanmu, aktivitasmu, yuk kita kumpul bareng-bareng, kita nunggu Tuhan Yesus sehingga penderitaan itu akan hilang. Jadi kita tinggalkan semuanya, Yesus akan segera datang. Nggak lama lagi kok. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi, Paulus kemudian marah. Sebelumnya Paulus menghibur jemaat di Tesalonika, sabarlah kalian semua, karena penderitaan itu akan segera berlalu. Yang penting tabahlah menghadapi semua penderitaan itu, karena becik ketitik oleh ketoro, sopo salah seleh nanti akan dinyatakan. Milikilah ketabahan Kristus. Itulah yang dikatakan supaya mereka benar-benar tetap bertahan setia dalam iman kepada Kristus. Lalu Paulus menegur nih kepada yang sekelompok orang tadi, yang penyesat tadi, Pak Suris. Kalian apa bilang katanya Yesus mau datang? Jelas bahwa nanti akan ada tanda-tanda sebelum Yesus datang. Akan ada antikris yang mengaku sebagai Allah, yang kemudian mengadakan mujizat-mujizat palsu, tanda-tanda palsu, yang mendorong, membujuk umat untuk durhaka dari Allah, sehingga kemudian Paulus marah dan menegur mereka. Dan Paulus katakan bahwa lakukan aktivitas seperti biasa, pekerjaan seperti biasa, kehidupan seperti biasa, karena pada saatnya nanti akan banyak tanda sebelum itu terjadi. Kalau di Injil, Pak Suris, itu ada tambahan misalnya tanda-tanda langit, lalu kemudian kegoncangan di langit, kemudian sebelumnya juga ada bencana alam, kelaparan, perang, kemudian juga ada tanda sakit penyakit dan macam-macam, wabah dan seterusnya, termasuk penganiayaan terhadap umat Kristen. Dan nah yang positif ada, Pak Suresh, yaitu bahwa Injil diberitakan ke seluruh dunia. Oh gitu ya. Nah, kalau semua tanda-tanda itu, barulah kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi yang penting adalah lakukan pekerjaan seperti biasa, milikilah etos kerja yang baik, milikilah dedikasi yang baik. Karena apa? Karena Tuhan ingin menjemput, Tuhan Yesus ingin datang menjemput orang-orang yang punya dedikasi dan etos kerja, tanggung jawab terhadap bumi ini, bukan menjemput orang-orang yang malas. Seperti sekelompok orang tadi. Karena apa, Pak Sulis? Mereka itu kumpul tersendiri dan mereka meninggalkan pekerjaan aktivitasnya. Tapi pada saat mereka makan, mereka datang ke rumah jemaat minta makan. Ayo, kebangetan, nggak elok sama sekali. Itulah sebabnya kemudian justru merugikan ya. Nah, jadi Paulus menegaskan, hai jemaat, kalian semua harus bertahan dalam iman dan jangan ikuti penyesat-penyesat itu. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, Pak Suresh. Terima kasih. Oke, berarti iman dan etika jadi rusak ya. Untung bisa direstorasi ya. Betul. Oke, kepada Pendeta Temi, di Tenggarai masih terjadi pergumulan jemaat di kota-kota lain. Benarkah demikian, Pendeta Temi? Ya, Pak Suri, selain di Korintus, Tesalonika, yang memiliki pergumulan yang khas, ada juga satu kota, yaitu di Galatia, juga memiliki pergumulan yang khas. Tidak hanya pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, tetapi juga Paulus itu sendiri, Pak Suris, dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita mulai yang pertama dari apa yang terjadi di tengah jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu berasal dari suku bangsa Kletik, dan mereka tinggal di Asia Kecil. Artinya, jemaat itu adalah jemaat non-Yahudi. Yeah. Sedangkan di sekitar mereka adalah banyak suku bangsa Yahudi. Di saat Paulus menyampaikan Injil di tengah jemaat Galatia itu, maka orang-orang Yahudi itu seperti merasa kehilangan masa. Kemudian mereka berusaha untuk menghasut jemaat. Mereka ingin memutarbalikkan Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan mengatakan bahwa sebagai syarat mereka menjadi orang Kristen, mereka harus tunduk kepada Taurat. Dan itu yang menyebabkan jemaat di Galatia menjadi bingung dan galau. Bimbang ya. Iya, bimbang. Dan itu dipertanyakan kepada Paulus. Lalu Paulus menjawab bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang dibutuhkan hanya satu, percaya kepada Kristus, bukan tunduk kepada Taurat seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang mencoba untuk menghasut jemaat pada waktu itu. Yang kedua,
hasutan orang-orang Yahudi ternyata juga berkaitan dengan integritas kerasulan Paulus itu sendiri. Jadi diragukan. Dan juga mereka ingin bukti, apa buktinya? Kalau kamu adalah seorang rasul, kamu aja di zamannya Yesus, kamu belum melihat Yesus dengan mata kepalamu sendiri. Kamu juga tidak diteguhkan oleh rasul. Itu kamu tidak mengalami pengalaman dengan Yesus. Nah, oleh karena itu, di Galatia yang pasal 1 ayat 11 sampai 17, itu adalah hak jawaban Rasul Paulus berkaitan dengan kerasulannya. Dia mengatakan di awal itu bahwa inilah rasul yang dari Yesus Kristus. Artinya kerasulannya itu bukan diberikan oleh manusia, tetapi secara khusus dinyatakan oleh Yesus Kristus itu sendiri melalui pengalamannya yang terdahulu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah perjuangan Paulus untuk meyakinkan kembali jemaat di Galatia, dirinya sendiri pun juga harus meyakinkan orang-orang atas wibawa rasulinya. Demikian Pak Suris. Oke, memang luar biasa. Karena ketika dia ditangkap oleh Yesus, tidak ada saksi pun, atau saksi adalah orang-orang bawahannya ya. Oke, saudara-saudara, untuk kupasan lebih dalam lagi, kita ikuti setelah jeda berikut ini. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saudara-saudara, pada segmen ini, ketiga narasumber akan mengupas pengajaran Paulus. Pendeta Heri merujuk ke surat-surat Paulus yang menjadi dasar pengajaran Paulus. Menurut Pak Pendeta, manakah pasal dan atau ayat yang menurut Pendeta Heri paling fenomenal? Banyak sih Pak Suris. Banyak ya? Banyak. Oke, kalau begitu menurut Pendeta bagaimana pandangan Paulus tentang konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Monggo. Terima kasih Pak Suris. Iya, kalau kita simpulkan dari banyak teks, sungguhnya adalah menurut Paulus, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu sehakikat. Satu hakikat. Misalnya dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bagaimana semua yang tercipta itu tercipta dalam Yesus. Artinya bahwa Yesus juga turut menciptakan awal segala macam, sebelum segala sesuatu terjadi. Itu menunjukkan bagaimana Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapa. Lalu juga di dalam Kolose dikatakan, dalam Kolose 1, bahwa Yesus itu adalah pleroma dari Allah. Pleroma itu artinya kepenuhan. Jadi kepenuhan Allah itu diam secara sempurna di dalam Yesus secara jasmaniah. Ya, sebagai manusia ya. Bagaimana sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri yang kemudian mewujud dalam wujud manusia. Yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya maka kita meyakini bagaimana Yesus itu pada hakikatnya adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Lalu kemudian Roh Kudus, Pak Suris. Itu kalau kita lihat dalam banyak teks itu kita bisa melihat salah satunya adalah misalnya di dalam Efesus pasal 4 dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Karena Roh Kudus sebenarnya adalah Roh Allah sendiri. Sehingga kemudian Roh Kudus Allah itu menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu sehakikat dengan Allah sendiri. Oleh karena itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, memang di dalam beberapa teks atau banyak teks, Paulus sering agak membedakan antara Allah Bapa, Allah Putra, kemudian Roh Kudus gitu ya. Nah, itu lebih menunjuk pada konteks fungsi masing-masing. Sehingga kita bisa melihat misalnya ketika sebutan Allah Bapa itu konteksnya adalah bagaimana fungsi Allah sebagai Bapa yang memelihara. Lalu kemudian Yesus itu dalam konteks bagaimana Allah yang menebus. Lalu Roh Kudus itu adalah Allah dalam konteks fungsi membimbing dan menyatukan umat. Nah, oleh karena itu maka kita bisa melihat misalnya Paulus sering di dalam surat-suratnya itu mengatakan begini,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Kan itu menjadi rumusan berkat kalau di ibadah minggu kan biasanya. Ya, betul. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah Bapa itu menunjukkan bagaimana Allah mengasihi manusia sehingga kemudian mengaruniakan Yesus Kristus. Selain memelihara hidup manusia juga mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Kasih karunia, pakai kata karunia Pak. Kasih karunia Yesus itu menunjukkan bagaimana Yesus itu adalah karunia Allah. Anugerah Allah dengan pengorbanan di kayu salib itu dipersembahkan untuk manusia supaya manusia itu percaya dan bertobat. Jadi ada dimensi diksi-diksi itu ternyata ada maknanya Pak. Lalu persekutuan Roh Kudus, kan Roh Kudus yang membimbing hati umat dan mempersekutukan jemaat. Dimensi diksi persekutuan itu menjadi ditekankan oleh Paulus. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Nah, itu juga sesuatu yang menarik untuk kita melihat bagaimana dalam hal ini adalah pembedaan itu dalam konteks fungsi dari masing-masing pada saat Allah menyatakan pemeliharaannya, penebusannya atau persekutuannya. Nah, ketika kita belajar tentang Trinitas, Pak Suris, kita sebagai manusia yang penuh kekurangan itu nggak mungkin bisa memahami misteri ilahi secara keseluruhan. Tetapi kita bisa melihat jejak-jejaknya dari apa yang Allah karyakan, apa karya Allah, apa fungsi yang dinyatakan Allah dalam pekerjaannya di tengah manusia. Ketika bagaimana Allah itu memelihara, lalu melindungi umatnya, sehingga disebut dengan Bapa, kemudian pada waktu pribadi Yesus yaitu bagaimana menebus dan menyelamatkan, dan kemudian Roh Kudus yaitu membimbing dan mempersekutukan umat. Sehingga ketika kita belajar tentang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas, maka ketika kita melihat dari karya Allah, maka di situ kita juga bisa melakukan atau mencoba untuk meneladani apa yang Allah lakukan. Berarti itu menginspirasi kita untuk saling memelihara. Lalu saling menyelamatkan, ya, memelihara keselamatan, saling membimbing, saling bersekutu dan seterusnya. Jadi apa yang Allah lakukan kita teladani. Jadi ternyata dimensi Trinitas atau Allah Bapa Roh Kudus itu ternyata berdampak untuk kita teladani di dalam kehidupan kita dalam persekutuan jemaat Tuhan. Makanya Pak Suris. Oke, luar biasa memang nih. Konseptualisasi Paulus yang sedemikian bagus menyebabkan bapak-bapak gereja kemudian menyebutnya Trinitas, begitu ya, Pak Eri? Iya, betul. Ya, Trinitas atau Tritunggal. Trinitas atau Tritunggal. Oke, saudara, kita ke Pendeta Temi. Pendeta Temi, fakta mengungkap Paulus memenangkan banyak sekali petobat bukan Yahudi. Menggelitik untuk kita mengetahui jurus apa yang kiranya digunakan Paulus untuk memenangkan hati orang-orang yang biasa orang dulu menyebutnya orang-orang pagan tersebut. Monggo penjelasannya. Pak Suris, sangat menarik kalau latar belakang Paulus sendiri adalah orang Yahudi, tetapi kenapa bisa memenangkan banyak hati, banyak jiwa orang-orang justru dari non-Yahudi? Nah, pasti ini ada sesuatu yang menarik dalam dirinya. Kalau saya menyebutkan, yang pertama adalah karakteristik yang kuat dalam diri Paulus. Apa saja karakteristiknya? Satu, pemberani. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi keberanian Paulus. Yang kedua, kecerdasan. Murid siapa sih Paulus itu? Kita nggak usah ragukan lagi. Pasti wawasannya sangat luas. Dan juga selain keberanian, kecerdasan juga diiringi kecerdikan. Nah, ini yang menarik juga Pak Suris. Nah, dari 3 karakteristik yang kuat dalam diri Paulus ini, berani, cerdas, dan cerdik, ini menjadi sebuah keutuhan gitu ya, menjadi modal yang besar bagi Paulus saat ingin mengabarkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, melalui kecerdasannya, wawasannya yang luas, tidak hanya berkaitan dengan Taurat, tidak hanya wawasannya tentang filsafat, tidak hanya wawasannya tentang politik gitu ya, tetapi juga kebudayaan yang lain. Nah, ini yang menarik dari kecerdasan yang dimiliki oleh Paulus. Dia bisa masuk ke semua budaya, adat,
istiadat dari orang-orang non-Yahudi. Ya. Dan dia mengkomunikasikannya dengan baik. Bahkan Paulus ini sering berdebat dengan orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman di luar apa yang dia miliki, tetapi tidak sampai justru menjadi musuh. Tetapi justru mereka yang kemudian memahami apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, Paulus selalu mengingatkan kepada orang-orang non-Yahudi ini tentang makna dosa, Pak Suris dan Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang lain. Nah, kalau kita mengutip dari Roma, Paulus menyatakan bahwa dosa itu adalah pikiran, sikap, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah. Yang kedua yang menarik juga tadi sudah agak disinggung oleh Pendeta Heri tentang kasih karunia. Seseorang yang menolak kasih karunia itu sudah pasti berdosa. Itu yang ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dari situlah yang kemudian melanjutkan pengajarannya dengan bagaimana supaya mereka tidak berdosa. Bagaimana supaya mereka hidup tidak dalam bayang-bayang dosa itu, apa yang harus mereka lakukan? Nah, inilah kunci sukses gitu ya. Kampanyenya si Paulus ini kepada orang-orang non-Yahudi ini. Tawaran yang begitu luar biasa untuk orang-orang yang ingin supaya mereka tidak terbebani dengan apa yang mereka telah lakukan. Nah, sehingga Paulus menjelaskan bahwa hanya satu cara, yaitu percaya, menerima kasih karunia itu, kemudian menyampaikan pula bahwa mereka akan mendapatkan anugerah pengampunan dosa. Nah, tentu saja dari Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi kunci suksesnya Paulus gitu. Selain karakteristik, juga poin-poin penting yang harus disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi. Contohnya yang menarik ini Pak Suris dan Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 pada waktu di Athena. Nah, ini jemaat Athena ini, orang-orang Athena itu kan punya budaya sendiri gitu ya, kultur sendiri. Mereka adalah orang-orang penuh dengan filsuf-filsuf yang terkenal gitu. Nah, bagaimana ternyata di situ Paulus tetap berhasil menembus filsafat mereka dengan pengajarannya. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa. Paulus mengkontekstualisasikan Injil dengan melakukan penjelasan tentang menyatakan Allah yang tidak dikenal. Nah, ini kan sesuatu yang menarik bagi mereka. Kemudian mereka diajak untuk berdiskusi, pendekatan akomodasinya juga dilakukan, pendekatan praktis. Nah, inilah sesuatu yang wajib kita contoh dari apa yang dilakukan oleh Paulus ini, sehingga ini yang menarik banyak orang-orang non-Yahudi yang kemudian terbukakan hatinya, matanya, kemudian jiwanya gitu ya, untuk percaya bahwa mereka mendapatkan kasih karunia, ada Kristus yang menebus dosa mereka dan memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa mereka. Hanya melalui kematian dan salib Kristuslah mereka mendapatkan pengampunan dosa itu. Mungkin seperti itu, Pak Suris. Matur nuwun. Oke. Memang konsep kasih karunia dan penebusan dosa sesungguhnya sampai hari ini pun banyak membuat orang menjadi tobat. Oke. Saudara-saudara, kita ke Pendeta Kartini. Pertanyaan berikut kepada Pendeta Kartini adalah, melihat begitu besarnya pengaruh Paulus di kalangan jemaat-jemaat yang sudah dibangunnya, apa kiranya kiat-kiat Rasul Paulus dalam penggembalaan jemaat? Monggo, Bu Kartini. Ya, terima kasih Pak Suris. Kita melihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil itu kan luar biasa. Dari kota ke kota, dia begitu telaten, dia begitu tekun di dalam mendatangi semua kota-kota yang mereka mau tuju, begitu ya. Saya melihat Pak Suris bagaimana Rasul Paulus di dalam menemani, mendampingi itu tidak pernah selesai, begitu ya. Saat ia tidak bisa lagi datang ke kota itu, Rasul Paulus juga tidak lupa untuk mengutus rekan sekerjanya, misalnya Timotius misalnya, dia disuruh datang untuk menjumpai umat juga di beberapa tempat yang pernah Paulus bentuk sebagai
tempat persekutuan bagi mereka gitu ya. Nah, tidak hanya itu, ketika Rasul Paulus mendengar apa yang terjadi di berbagai kota dengan konteks yang berbeda-beda itu, Rasul Paulus juga memberikan banyak surat-suratnya kepada umat di berbagai tempat begitu, baik surat untuk penggembalaan maupun pengajaran gitu ya. Bagaimana Rasul Paulus memberikan surat penggembalaannya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika Rasul Paulus melihat perpecahan di Korintus, bagaimana Rasul Paulus dengan kesungguhannya dia menuliskan surat penggembalaannya kepada orang-orang di Korintus. Bagaimana tidak ada untungnya mereka pecah, mereka berselisih hanya karena golongan, hanya karena karunia yang diberikan Allah kepada mereka yang berbeda-beda, yang seharusnya mereka saling mengisi, yang mereka harusnya bisa untuk bersama-sama mengerjakan karya Tuhan, tetapi hanya karena keinginan diri, keinginan manusiawi yang ingin menonjol, ingin lebih dari saudaranya, ingin lebih dari temannya, akhirnya membuat mereka terpecah. Dan itu yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam surat penggembalaannya. Kalaupun kita bisa melihat juga di dalam surat untuk pengajarannya, saya sangat tertarik bagaimana Rasul Paulus dengan gamblang bercerita tentang kasih yang mungkin orang akan bertanya gitu, kasih itu kan sangat luas sekali. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan dengan bijaknya begitu ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang ke-8, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kata kasih yang mungkin bagi umat pada saat itu belum bisa memahami secara detail, tapi Rasul Paulus mencoba untuk mendetailkan itu dengan mengkonkretkan dengan baik, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih itu. Itu bicara soal pengajaran. Rasul Paulus juga memberikan surat-surat untuk meneguhkan hati mereka di saat mereka merasakan pergumulan yang hebat. Banyak surat-surat yang disampaikan di Roma, Rasul Paulus memberikan penguatan-penguatan yang luar biasa kepada umat pada saat itu. Nah, Pak Suris, saya rasa yang diberikan oleh Rasul Paulus kiat-kiat itu sangat lengkap. Tidak hanya berkunjung, membentuk sebuah komunitas, dia juga meminta rekan sekerjanya datang untuk melihat konteks apa yang terjadi di sana. Tidak hanya berhenti di situ, Rasul Paulus juga memberikan surat penggembalaan, pengajarannya, penguatannya, sehingga menurut saya umat begitu didampingi luar biasa. Mereka menerima pemeliharaan iman yang begitu luar biasa dari Rasul Paulus. Bahwa menurut saya dari perjumpaan sampai tidak berjumpa lalu melalui surat, itu tetap bagaimana pemeliharaan umat itu nyata dilakukan. Saya rasa itu kiat Rasul Paulus, Pak Suriswanto, yang bisa kita lihat dalam teks-teks kita. Luar biasa memang. Kalau dipikir-pikir pada abad pertama, seorang Paulus menggembalakan jemaat melalui surat. Abad pertama, surat itu diantar oleh anak buahnya. Luar biasa. Oke, saudara-saudara, untuk sampai kepada segmen berikut yang lebih seru, kita jeda sejenak. Salam inspiratif. Oke, saudara-saudara, mari kita logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Sekarang kita akan mengupas tentang tantangan eksternal yang dihadapi Paulus. Kepada Pendeta Temi, apa catatan Anda mengenai tantangan dari luar yang dihadapi Rasul Paulus tersebut? Monggo Pendeta Temi. Oke, terima kasih Pak Suris. Sebelum menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Paulus, sebenarnya
Paulus itu adalah seseorang yang jeli melihat situasi dan kondisi. Ini yang tidak bisa kita pungkiri. Dia sebelum sampai di suatu tempat untuk melakukan sesuatu, sepertinya Paulus ini sudah merancangkan sesuatu strategi di masing-masing tempat yang akan dia kunjungi. Contohnya, di Korintus, dia melihat marketplace-nya itu adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi gitu ya. Dia menunjukkan dia juga akan mandiri secara ekonomi sehingga dia menjadi tent marker atau pembuat tenda. Artinya dia masuk ke konteks itu gitu ya. Nah, saat dia berupaya untuk memasuki konteks itu kan dia mencoba meminimalkan tantangan yang akan dia hadapi di tempat yang baru dia kunjungi. Cerdik ya sebetulnya. Salah satu kejelian Paulus adalah di situ. Sehingga dia bersama dengan Aquila, Priscilla akhirnya bisa bekerja sama. Tetapi ternyata kejelian Paulus itu pun juga masih mendapatkan celah gitu ya, sehingga orang-orang pengajar-pengajar sesat kemudian pada muncul untuk melawan ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dan mereka tidak hanya melalui verbal saja disampaikan, tetapi juga sudah melalui fisik gitu ya. Berapa kali Paulus akan mendapatkan pengancaman ingin dibunuh, dilempari, diusir dengan tidak sopan. Nah, itu yang didapatkan oleh Rasul Paulus dari para pengajar sesat. Kemudian dari kaumnya sendiri, orang-orang Yahudi. Berapa kali orang-orang Yahudi juga ingin membunuh Paulus. Orang-orang Yahudi berkeinginan kuat untuk melenyapkan Paulus karena bagi mereka Paulus ini sudah betul-betul merusak segala ajaran agama adat istiadat mereka. Yahudi ya. Jadi, artinya bahwa tantangan ini diperhadapkan dengan keselamatan Paulus. Kemudian tantangan-tantangan yang lain adalah dari pemerintahan Romawi sendiri, di mana sebetulnya Paulus juga punya keturunan dari situ. Kalau kita melihat latarnya, iya. Tetapi ternyata dalam perjalanannya mengabarkan Injil, berapa kali Paulus harus berhadapan dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Bahkan dalam perjalanan pemindahan penjara pun Paulus juga mengalami sebuah musibah dan tragedi gitu ya. Kebakaran, kapalnya hampir tenggelam, dan itu merupakan tantangan-tantangan eksternal. Padahal Paulus adalah orang yang jeli melihat situasi dan kondisi. Dia tahu taktik yang jitu, dia tahu strategi apa yang akan dia mainkan. Dia paham betul marketplace-nya yang akan dia tuju itu seperti apa. Tetapi itulah, ada rancangan-rancangan Allah dalam diri Paulus yang menjadikan Paulus semakin lagi justru tidak lemah, tetapi justru semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan dari eksternal tadi. Mungkin seperti itu Pak Suris penjelasan tentang tantangan-tantangan dari luar yang dihadapi oleh Paulus. Atur nuwun. Oke, dahsyat sekali. Kepada Pendeta Kartini, apalagi kiranya yang menjadi penghambat bagi Paulus dalam kiprahnya membangun jemaat ini? Iya, terima kasih Pak Suris. Seperti yang dikatakan Pendeta Temi, bagaimana sebenarnya Rasul Paulus menerima perlakuan yang tidak baik dari pemerintah Romawi begitu ya. Harusnya ketika dia mendapat perlakuan yang tidak baik, dia akan mengajarkan sesuatu dalam kekecewaannya kepada umatnya. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus itu luar biasa, membalikkan semuanya itu. Jadi menurut saya hambatan itu bisa dibuat oleh Rasul Paulus menjadi peluang yang luar biasa. Di saat ia mengalami tantangan itu, dia kerjakan itu dengan baik. Contohnya yang saya ambil adalah seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika dia mendapat hambatan di berbagai tempat, dia dicekal, di penjara dan seterusnya, tetapi dia mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana sikap terhadap pemerintah. Bahwa pemerintah itu adalah utusannya Allah, gitu ya. Pemerintah ditetapkan oleh Allah, sehingga umat diajak jangan melawan pemerintah. Karena melawan pemerintah sama juga melawan ketetapannya Allah. Dan pasti akan mendatangkan hukuman. Itu menurut Rasul Paulus. Jadi pemerintah adalah alatnya Allah untuk menegur kita malah.
Kalau kita melakukan perbuatan yang salah. Bahkan Rasul Paulus katakan, kamu harus bayar pajak, ya berikanlah kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan pajak. Kalau kamu harus bayar cukai, berikanlah mereka yang berhak menerima cukai. Kalau kamu harus membayar dengan rasa takut, ya berikanlah kepada mereka yang harus menerima rasa takut itu. Bahkan kalau kamu harus memberi hormat, berikanlah hormat itu kepada mereka yang harus menerima hormat itu. Jadi saya melihat tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus diubah menjadi sebuah peluang mengajak umat untuk berlaku yang sebaliknya dari apa yang dia alami. Itu yang saya lihat, Pak Suris. Terima kasih. Itulah yang luar biasa dari Rasul Paulus ini ya. Dia dipepet, dibenci oleh pemerintahan Romawi, tetapi dia masih memberi nasihat etika dan moral ya kepada warga Kristen untuk patuh kepada pemerintah. Luar biasa. Itulah yang sampai sekarang masih dipegang oleh kekristenan, saya rasa. Oke, sekarang saya ke Pendeta Heri dan saya akan sedikit menarik ke zaman yang lebih maju. Sesungguhnya tantangan terbesar bagi kekristenan timbul sejak abad ke-7 adalah tantangan yang sangat besar yang hingga hari ini masih terus hidup, yaitu penyangkalan terhadap penyaliban Yesus. Kendatipun peristiwa penyaliban itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah, paling tidak bagi bangsa Romawi dan bangsa Yahudi. Ya, apa kiranya pendapat Pendeta Heri tentang hal ini? Ya, terima kasih Pak Suris. Memang ini mungkin isu sepanjang masa, isu klasik gitu ya. Dan ini memang sesuatu yang sangat fundamental karena penyaliban itu sesuatu yang menjadi dasar kekristenan. Bagaimana pengorbanan Yesus itu yang menyelamatkan umat manusia. Tapi kita melihat bahwa keempat Injil itu jelas mengatakan mereka tidak janjian dengan sudut pandang masing-masing. Mereka menceritakan tentang itu dan peristiwa tersebut ya. Itu fakta yang sama, betul. Yaitu Yesus disalib. Itu jelas. Dan sebenarnya kalau kita melihat, kalau ibu bapak saudara semuanya bisa buka internet dari berbagai macam situs, sumber-sumber, kita bisa melihat bahwa ternyata sejarawan-sejarawan Romawi, termasuk sejarawan-sejarawan Yahudi, itu mereka juga mengakui bahwa Yesus memang disalib dan mati dan dikubur, betul kan? Betul, dan termasuk tokoh-tokoh yang sifatnya agnostik, Pak. Artinya agnostik itu orang-orang yang tidak percaya kepada yang enggak skeptis terhadap agama dan enggak suka kekristenan. Mereka banyak yang mengakui bahwa Yesus memang disalib. Jadi sebenarnya banyak sejarawan yang sudah menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Itu fakta sejarah. Salah satu sejarawan Yahudi yaitu Flavius Josephus, dia mengatakan bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman salib, cross to Jesus, jadi kepada Yesus. Itu salah satu sejarawan terkenal Yahudi ya, Flavius Josephus, dan dia mengatakan, dia mengakui bahwa Yesus memang mati disalib. Dan oleh karena itu sebenarnya itu fakta yang menjadi fakta sejarah. Itu bukan halusinasi para rasul, gitu. Itu faktual kok. Bukan rekayasa, karena para keempat penulis Injil mereka nggak janjian dan mereka menyampaikan satu fakta yang sama. Laporan yang sama ya. Nah, tetapi bagi kita Pak Suris, penyaliban itu tidak cukup sebagai dasar Kristenan. Harus ada kebangkitan. Karena kita menyembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit. Yang mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini juga menjadi tantangan. Karena apa? Kebangkitan Yesus sendiri juga banyak disangkal. Tetapi keempat penulis Injil itu menyaksikan ya, bagaimana mereka mengatakan satu fakta sejarah itu Yesus bangkit. Nah, yang menarik begini Pak Suris. Jadi kalau kita melihat misalnya ada beberapa sedikit perbedaan-perbedaan dari keempat Injil, dan itu seringkali ditanyakan kok beda. Misalnya di Matius dan Markus itu malaikat yang dikubur Yesus itu hanya satu. Lalu kemudian di Lukas dan Yohanes malaikatnya dua. Loh kok beda kan seterusnya. Tapi justru ini menunjukkan bahwa ini bukan rekayasa. Betul, kalau rekayasa kan tentu empat-empatnya sama. Tunggal. Nah, karena mereka melihat dari sudut pandang berbeda, tanpa janjian, justru itu menunjukkan bahwa mereka itu otentik, orisinil, dan mereka
dalam keberbagian metode penyampaian, mereka menyampaikan satu fakta yang sama, yaitu Yesus bangkit. Ya, substansinya adalah Yesus disalib bangkit. Nah, ya, itu ya, jadi kan ada orang kecelakaan itu dari sebelah sini mengatakan begini-begini, tapi faktanya satu, kecelakaan. Nah, kemudian Paulus juga di dalam 1 Korintus 15 menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Buat apa kita percaya pada Yesus yang tidak bangkit? Itu kita percuma saja, karena memang kita percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. Itu dasar keselamatan orang Kristen. Lalu dia mengungkapkan bagaimana Yesus itu menampakkan diri kepada para rasul, lalu kemudian ratusan orang, termasuk kepada Paulus sendiri di Damsyik. Nah, itu juga menjadi salah satu kesaksian bahwa Yesus itu sebenarnya bangkit. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama bisa melihat, Pak Suris dan juga Ibu Bapak Saudara semuanya, kalau misalnya ada yang masih menyangkal kebangkitan ataupun penyaliban Yesus, yang monggo silahkan, itu hak masing-masing. Ya. Tetapi kita yakin betul melalui secara iman menghayatinya melalui kesaksian para penulis Injil bahwa Yesus itu mati dan bangkit, apalagi didukung oleh informasi fakta-fakta dari sejarah. Matur nuwun, Pak Suris. Oke, saya kira persis sampai yang dikatakan Pak Heri itu benar. Silakan Anda menyangkal, namun kami percaya karena itu adalah peristiwa sejarah yang faktual, ya. Dan bagi kita, iman kita itu dasarnya sangat rasional. Oke, saudara-saudara, kita break sejenak untuk sampai kepada bagian penghujung. Salam inspiratif. Oke, saudara-saudara, mari kita login dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saudara, pada akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Kami berharap agar kupasan tentang Rasul Paulus sepanjang 2 edisi ini akan memberkati kita semua. Nah, kepada ketiga narasumber, dimohon dalam narasi singkat, ungkapkanlah impresi Anda tentang Rasul Paulus. Dimulai dari Pendeta Temi, Pendeta Kartini, dan Pendeta Heri. Semoga. Matur nuwun Pak Suris. Kalau menurut saya di closing statement kali ini, menurut saya pribadi, Rasul Paulus itu adalah satu-satunya penginjil atau pewarta kabar baik paling berhasil sepanjang masa. Karena ada karakteristik dalam dirinya yang sangat kuat. Yang kedua, dia terus membangun strategi pengabaran Injilnya dengan sangat baik. Dan yang ketiga, bagaimana dia selalu mempertanggungjawabkan tanggung jawab besar, yaitu ingin menyelamatkan semua umat. Nah, ini menjadi panggilan hidupnya yang tidak main-main. Oleh karena itu ya, untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita contoh, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Kita bangun karakteristik hidup kita sebagai pelayan, kemudian mari kita dengan cerdik dan cerdak serta bijak mengatur strategi pelayanan kita, dan yang terakhir kita punya kerinduan bahwa kita ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Pak Suris. Setuju. Monggo Pendeta Kartini. Ya, terima kasih Pak Suris. Bagi saya, betul kalau dikatakan bahwa Paulus adalah sang sumber inspirasi dalam pelayanan. Dia mandiri dalam melayani, dia bekerja, tapi juga dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia seorang guru yang cakap, menurut saya dia sangat mengagumkan, dia rendah hati, cermat, melihat segala sesuatunya. Ada sedikit dia mudah marah, tapi dia juga mudah mengampuni. Tapi yang pasti, dia murah hati. Itulah yang saya lihat dari Rasul Paulus. Terima kasih. Mantap. Monggo Pendeta Heri. Terima kasih Pak Suris. Pertama, Paulus adalah pembelajar yang cerdas. Dia seorang petobat baru, tapi punya kemampuan berteologi yang mendalam, luar biasa. Ini sesuatu yang exciting. Dia memiliki wawasan keyahudian, Helenisme, keyunanian, keromawian, dan itu memperlengkapi, memperkaya bagaimana dia berteologi. Yang kedua adalah dia adalah penggembala yang cakap. Dia
responsif terhadap persoalan-persoalan umat dengan surat-suratnya, dan dia itu tegas dalam prinsip tapi kemudian luas dalam implementasi ketika dia ngomong jemaat melalui surat-surat penggembalaannya. Dan oleh karena itu kesimpulannya Pak Suresh, dia adalah seorang the excellent evangelist. Dia adalah seorang evangelis penginjil yang sangat excellent. Di edisi yang pertama itu kita kupas tuntas. Yang kedua adalah dia adalah the brilliant pastor. Dia adalah pastor yang brilian. Pembelajar yang cerdas dan penggembala yang cakap. Demikian Pak Suresh, terima kasih. Dahsyat. Dan last but not least, Paulus is the great inspirator. Salam inspiratif. Salam inspiratif.